Mirsa, kalau tadi saya bersama Bapak Danyon, yakni Komandan Batalion Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Barat, dan saat ini saya sudah bersama Wadanyon, wakilnya dari Komandan Batalion. Pak Wadanyon Amar Ma'ruf ya, AKP Amar Ma'ruf. AKP Amar. Ya, Pak Wadanyon, kita ingin melihat ini ada latihan lagi yang digelar, atau mungkin bisa kita sambil jalan ke sana? Oh iya. Ini latihan apa yang akan digelar? Baik, ini adalah kegiatan rutin kami dari Sat Brimob Polda Nusa Tenggara Barat, khususnya dari Batalion A Pelopor. Jadi salah satu kemampuan pelopor itu adalah kemampuan penanganan huru-hara. Jadi ini diasumsikan kami menghadapi rusuh massa terkait demonstrasi maupun kegiatan-kegiatan penyampaian pendapat lainnya. Latihan apa namanya? Ini latihan PHH, penanganan huru-hara. Iya. Penanganan huru-hara. Bagaimana mekanisme untuk pelatihannya ini? Apa saja yang dilakukan oleh anggota? Jadi untuk pelatihannya ini adalah latihan rutin. Kita setiap saat memang untuk tetap selalu memelihara kemampuan personil untuk menjaga profesionalisme kami dalam melaksanakan tugas agar tetap sesuai dengan SOP. Jadi pelatihan ini tetap wajib kita lakukan agar anggota kita di lapangan bergerak, bekerja sesuai dengan SOP. Cepat dan tepat. Gitu. Ya, cepat dan tepat, tidak melanggar hukum. Jadi itu yang kita tekankan, bahwa penanganan aksi massa, misalnya dalam pelaksanaan unjuk rasa yang anarkis, ya tidak dipungkiri kadang terjadi tindakan anarkis hingga mengakibatkan bentrok. Nah, disinilah perlunya latihan ini. Oke, ini kalau kita lihat Pak Wadanyon nih ada yang menggunakan motor dan ada yang kemudian ini, apakah dari satuan yang sama atau dari satuan sama namun memiliki fungsi yang berbeda? Contoh kalau tadi yang rekan-rekan kita yang menggunakan tameng adalah pasukan anti huru-hara, sedangkan yang bermotor ini adalah satuan anti anarkis. Jadi ketika dari pasukan huru-hara sudah tidak mampu menangani, massa semakin anarkis, eskalasi semakin meningkat, melakukan kegiatan pengrusakan dan sebagainya, kemudian ditindaklanjuti oleh satuan anti anarkis. Oke. Seperti itu. Berarti mereka yang di garda pertama dulu ya, mengamankan secara betul. Apa namanya? Penanganan awal terhadap tindakan yang huru-hara. Ya, huru-hara. Nah, begitu sudah tidak bisa ditindaki oleh ini, baru kemudian ya, betul. Nah, seperti ini kita saksikan. Jadi tindakan represif seperti menembakkan gas air mata dari senjata-senjata granat asap ini. Apa bedanya alat yang mereka bawa atau senjata yang mereka bawa dibandingkan dengan yang tadi? Berbeda. Kalau rekan-rekan kita PH lebih mengutamakan ke tindakan penanganan awal, ya ketika massa melakukan kegiatan-kegiatan yang masih bisa diantisipasi dengan dicegah dengan tameng, sehingga massa tidak meluas ke area yang tidak kita inginkan, misalnya ke objek-objek vital. Nah, ini ketika massa sudah melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, contoh seperti pengrusakan yang sudah tidak bisa ditangani lagi dengan rekan-rekan yang menggunakan tameng seperti itu. Kalau mereka ini membawa gas air mata ya. Untuk mendorong massa untuk membubarkan massa yang melakukan siap. Apakah jelang pilkada ini intensitas untuk latihan seperti ini lebih sering atau seperti apa? Baik, kegiatan latihan ini memang kegiatan rutin, Pak. Jadi bukan karena dalam rangka pilkada saja, namun karena ini adalah salah satu kemampuan dari Batalion Pelopor. Kemampuan PH ini kita latihkan rutin hampir setiap minggu, karena ini merupakan kemampuan dasar kami sebagai Batalion Pelopor seperti itu. Jadi apalagi terkait dengan menghadapi pilkada di NTB ini, di mana kita menghadapi beberapa daerah kita yang akan melaksanakan pilkada. Nah, jadi ini semakin kita intensifkan latihannya seperti itu, Pak. Berarti sampai saat ini tidak ada kendala ya untuk sampai saat ini tidak ada kendala pengamanan yang akan dilakukan. Kami dari Batalion A Pelopor siap mendukung pelaksanaan pilkada di wilayah NTB ini. Baik, terima kasih Pak Wadanyon, AKP Amar Ma'ruf. Semoga kita tentu berharap Brimob menjadi garda terdepan untuk melakukan pengamanan pilkada di NTB di 2020 ini. Mirsa, kita saksikan interview berikutnya. Oke, Mirsa, saat ini saya sudah bersama Pak Wakasubdin 1 ya, Detasmen Mapolda Nusa Tenggara Barat. Pak
Pak Ibtu Reza. Pak Ibtu Reza, ini latihan apa yang dilakukan oleh satuan? Saat ini yang kita lakukan adalah latihan one terror. One terror, ya? Itu latihan seperti apa? Latihan ini ditugaskan, dikhususkan untuk perlawanan teror, khususnya kejahatan atau gangguan Kamtipmas berkadar dan berintensitas tinggi dalam hal perlawanan teror dan juga untuk pembebasan sandera. Pembebasan sandera. Ya. Apa saja, bagaimana pola penyelamatan yang dilakukan oleh? Untuk pola penyelamatan yang dilakukan, pertama kita akan melihat situasinya terlebih dahulu. Setelah itu akan ada tim yang akan melakukan insert atau pemasukan ke tempat tersebut dan kita lakukan penyelesaian di sana. Ya. Kalau untuk senjata sendiri seperti Untuk apa? senjata yang kita gunakan adalah senjata dari Six Hour dan itu khusus digunakan untuk pasukan One Terror sendiri. Oke. One Terror ini apakah dibutuhkan dalam setiap saat disiagakan atau ada waktu-waktu tertentu yang? Untuk siaga tentu kita akan selalu siaga terus. Kita siapkan terus untuk perlengkapan dan juga untuk personilnya. Kita selalu siaga, kita selalu standby ada di tempat. Berarti meskipun ini bentuknya antisipasi ya? Iya. Meskipun tidak ada yang awalnya gangguan apa segala macam, tetap disiapkan di tempat Tetap untuk mengantisipasi yang tidak Untuk inginkan. antisipasi. Ada berapa personil yang kita Untuk personil miliki? dari Detasmen Gegana sendiri untuk dari Subden 1 ada 42 orang. 42 orang. 42 orang ini cukup untuk kemudian membackup semua. Iya. Itu sudah termasuk One Terror, Jibom dan KBR juga. Bedanya apa ini One Terror, Jibom, dan KBR ini? Untuk Jibom itu sendiri dikhususkan untuk penanganan Jibom, untuk penanganan bom itu sendiri. Iya. Kalau One Terror ini? Untuk One Terror adalah perlawanan teror yang menggunakan senjata api dan juga pembebasan sandera, kita menggunakan One Terror. Itu yang ketiga? Untuk KBR adalah KBR. kimia, biologi, dan radioaktif. Itu lebih ke kejahatan yang menggunakan bahan-bahan kimia. Kayak bom misal gitu ya? Bom yang untuk, bisa untuk menjinakkan Iya, gitu? betul. Menjinakkan bom? Kejahatan-kejahatan yang menggunakan bahan-bahan kimia kita bisa menggunakan dari tim KBR. Iya. Apakah potensi itu, maksudnya ini disiapkan juga menjelang Pilkada serentak kita di 2020 ini ya? Iya, tentu saja itu kita siapkan, terutama juga dari tim KBR berkaitan dengan situasi dengan COVID-19 sekarang. Tim KBR sangat dibutuhkan, terutama untuk kegiatan disinfektan, disinfektan juga itu kita gunakan dari tim KBR juga. Artinya selain melakukan tugas khusus juga membantu pemerintah untuk penanganan COVID-19 ini Iya, saat betul. ini. Di mana saja dilakukan? Untuk di daerah Mataram sini sudah banyak juga kita lakukan, banyak tempat-tempat juga yang sudah kita kunjungi, desa-desa, tempat-tempat terpencil maupun perkantoran dari pemerintah, Polda pun juga kita menggunakan dari KBR itu juga untuk melakukan disinfektan. Disinfektan artinya memang semua pasukan atau personil di Brimob ini memang tidak hanya saat ini melakukan pengamanan untuk pilkada, tetapi juga melakukan sosialisasi untuk penanganan COVID-19 ini. Betul. Apa yang dirasakan berbeda Pak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya di saat masa pandemi seperti saat ini? Untuk perbedaannya adalah masalah protokol kesehatan. Kita selalu menekankan kepada anggota protokol kesehatan itu tetap harus dilaksanakan. Jadi kita harus lebih ekstra hati-hati lagi dalam melaksanakan tugas, tidak hanya keselamatan diri, tapi juga kita jalankan protokol kesehatan untuk saling menjaga juga. Oke, artinya tidak hanya kemudian teman-teman dari Brimob menjaga masyarakat, tetapi juga menjaga di internalnya ya. Betul bagaimana untuk terhindar dari COVID-19. Iya, betul. Ya, Pak Reza, ini latihan apa ini? Jibom itu ya? Iya, untuk ini kita latihan untuk Jibom. Jadi disimulasikan ada benda yang dicurigai sebagai bom di dalam kendaraan. Jadi nanti kita akan menggunakan robot tipe MK2. Jadi kita menggunakan robot ini adalah untuk mengurangi resiko dari operator kita sendiri untuk resiko terkena dampak dari ledakan itu sendiri. Jadi nanti simulasinya adalah robot ini akan mengambil barang yang dicurigai sebagai bom dari mobil tersebut. Nanti barang itu akan didisposal di tengah lapangan di tempat yang aman. Oke. Robot ini dikendalikan dari mana? Robot ini dikendalikan oleh nanti ada operator dari ada unit operator Jibom. khusus dari unit Jibom sendiri. Iya. Apakah masing-masing robot ini memiliki tipe yang berbeda dengan menghadapi medan yang berbeda? Untuk robot ini sendiri ini sudah bisa digunakan di berbagai tempat. Sudah didesain sedemikian rupa. Jadi ya diharapkan robot ini bisa digunakan di situasi apapun, bisa kita gunakan. Ya. Artinya ini kalau tipe MK2. MK2 ya. Iya. Dan nanti kita lihat pemirsa bagaimana kemudian cara kerja dari robot tipe MK2 ini untuk mengambil barang yang diduga yang mengandung bahan peledak ya. Betul. Mengandung bahan peledak dan nanti akan
di disposal di tempat yang aman. Di disposal atau diledakkan ya, Diledakkan. diledakkan di tempat yang aman. Meledaknya tidak separah. Iya. Tidak hanya waktu tapi juga mungkin ada daya ledak tersendiri kan dari bahan-bahan peledak itu kita nggak tahu. Nah itu yang kita coba putuskan di situ. Jadi hanya memutus rangkaian bomnya itu. Mohon perhatian, akan dilaksanakan pendisposal bagi masyarakat yang berada di sekitar. Mohon mencari perlindungan yang aman. Hitungan 5 mundur, 0 menolak. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Setelah dilaksanakan pendisposalan sini, nanti operator akan maju memeriksa bahan peledak tadi apakah sudah benar-benar didisposal atau sudah benar-benar dimusnahkan atau belum, akan diperiksa sama operator satu. Aman artinya. Terima kasih Pak Ibtu Reza Ya. atas waktunya. Tentu kita harapkan Brimob bisa bekerja secara maksimal untuk Amin. membackup pemerintah dalam upaya mensukseskan pilkada serentak di 2020 ini. Saksikan terus spesial interview.